Inilah Radio Talk bersama PT Hino Motor Sales Indonesia (AMSI). Pendengar, Hino mendapatkan sertifikat TKDN tingkat komponen dalam negeri, satu-satunya truk dan bus buatan dalam negeri. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyatakan bahwa APBN dan APBD harus dibelanjakan untuk produk dalam negeri dan bukan barang impor. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap mengenai sertifikat TKDN yang dimiliki Hino, simak selengkapnya dalam Radio Talk pagi ini bersama PT Hino Motor Sales Indonesia. Dan sudah ada dua narasumber. Di ujung telepon ada Pak Andi Tauji. Pak Andi Tauji, Departemen Head of Certification Technique Regulation and External Affairs. Kemudian Anton Nugroho, Departemen Head YESO, dan produk dalam negeri kita masih bahas. Dan pendengar, nanti Anda bisa menyampaikan pertanyaan hanya melalui WhatsApp ya di 021 di 081 180 6543. Nah, saya langsung sapa dua narasumber kami, sudah tersambung juga di Zoom. Halo, selamat pagi Pak Andi, Pak Anton, apa kabar? Selamat pagi Pak Suryo dan rekan-rekan pendengar semua Sinta. Salam sehat selalu. Sehat selalu. Wah, ini kabar keren banget nih pagi ini. Sudah ada TKDN ya. Dari Hino ini sudah TKDN. Nah, bisa ceritakan dulu nih, apa itu produk dalam negeri, Pak? Kita mulai awal dari apa itu produk dalam negeri. Pak Andi atau Pak Anton yang mau menjawab dulu, silakan. Baik, Pak Wiryo, mungkin dari kami dulu ya, Pak. Dari saya, Pak. Jadi menurut peraturan pemerintah tahun 2018 nomor 29, jadi produk dalam negeri adalah produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dan dijumlahkan dengan BMP minimal itu 40%, Pak. Gitu. Jadi karena Hino ini sudah mendapatkan TKDN 40%, ya Hino adalah produk dalam negeri, Pak. Gitu, Pak. Jadi syarat untuk mendapatkan sertifikat TKDN adalah produknya, komponennya dalam negeri ya, bukan impor ya, Pak? Betul, Pak. Betul. Jadi prosesnya sulit banget dong, Pak? Atau sangat ketat sekali ya? Cukup panjang, Pak. Jadi memang prosesnya itu dimulai dari bahan baku yang itu juga kita kita verifikasi kepada verifikator yang ada di Indonesia, Pak, sampai dengan biaya produksi dan biaya komponen lokal dan juga biaya overhead pabrik itu kita semua dihitung dan diverifikasi sampai dengan mendapatkan nilai TKDN itu sendiri, Pak. Iya. Seluruhnya 100% atau berapa persen, Pak? Ya, syarat untuk TKDN ini komponennya ya yang harus dalam negeri. Iya, jadi memang masing-masing berbeda-beda ya, Pak ya. Kalau untuk verifikasinya itu kita semua bahan baku, Pak. Semua bahan baku itu kita verifikasi, cuma memang dari masing-masing bahan baku itu nilainya berbeda-beda. Ada yang full 99 atau 97%, itu memang mulai dari bahan baku sampai dengan produksinya itu di dalam negeri, tapi kalau bahan bakunya itu sudah impor ya, Pak ya. Nah itu malah nilainya itu akan sangat kecil, Pak. Makanya dengan nilai kita yang cukup besar ini memang dari bahan baku sampai dengan produksi itu kita bekerja sama dengan supplier itu semua buatan Indonesia, Pak. Wah, mantap. Jadi Hino bisa disebut sebagai produk dalam negeri dong, Pak Andi ya? Betul sekali, Pak. Keren. Sekali. Dan kita bangga sekali, Pak, mendapatkan sertifikat TKDN itu, Pak. Iya. Karena nggak gampang juga mendapatkan sertifikat itu loh, Pak Andi ya. Betul, Pak, betul. Oke. Nah, apakah Hino satu-satunya kendaraan niaga di Indonesia yang memiliki sertifikat TKDN ini, Pak Andi? Sampai dengan saat ini kami bisa katakan seperti itu, Pak. Memang kita satu-satunya dan pertama. Dan ya mohon izin sedikit menambahkan juga gitu ya, setelah kemarin teman-teman Hino Motor Sales itu mengadakan suatu acara terkait dengan penerbitan TKDN ini, itu teman-teman kami di brand-brand lain juga sempat menanyakan ke saya, Pak, gimana cara mendapatkan TKDN, gimana cara
eh, angkanya bisa sampai seperti itu sudah sangat antusiasme dari masing-masing brand Hmm. eh, sudah meningkat Pak. Tapi memang ya lagi-lagi kita bisa bangga bahwa kita yang pertama dan satu-satunya Pak saat ini ya Pak ya. Hmm, hmm. Ya, keren lah, keren karena ini bisa jadi terobosan yang dilakukan Hino ya. Ya, Siap. karena satu-satunya kendaraan niaga yang sudah memiliki sertifikat TKDN. Prosesnya berapa lama Pak? Bertahun-tahun atau gimana sih Pak? Jadi memang kalau untuk prosesnya sendiri itu kurang lebih di 3 sampai 6 bulan Pak. Itu ya, karena memang ini tadi Pak, kita yang pertama baik dari sisi kita sebagai perusahaan dan juga verifikator. Nah, TKDN ini kan semua sektor ya Pak ya, bukan hanya otomotif saja. Ada pertanian, ada farmasi dan lain-lain gitu. Nah, untuk otomotif sendiri ini termasuk yang paling rumit Pak, gitu. Termasuk yang paling rumit. Nah, makanya dari sisi kami dan dari sisi verifikator itu sama-sama belajar dan kemudian kita sinkronize dan kurang lebih waktunya itu sekitar 3 sampai 6 bulan. Dan 3 kedepannya sih sampai. kalau memang kita ya dan kedepannya ketika sudah mendapatkan satu tipe dan produk-produk lainnya itu kemungkinan akan lebih pendek dari itu Pak. Hmm. Gitu Pak. Oke, baik. Nah, Pak Anton sekarang nih, Pak Anton sebagai Ya, Departemen Head GSO ya, Bes ya. Pak Anton, apakah ini bisa menjadi satu-satunya barangkali terobosan awal yang dimiliki oleh HMMI ini, Pak Anton? ya, tentunya tadi yang disampaikan oleh rekan kami ya Pak Andi, memang kita dari PT Hino Motors Indonesia maupun dari PT Hino Motors Manufaktur Indonesia, kita ingin selalu comply terhadap kebijakan pemerintah yang ada. Jadi kita siap mendukung Pak. Jadi kegiatan apa yang positif menurut kita, karena kaitan dengan TKDN kan tentunya yang pernah disampaikan dalam pidatonya Pak Jokowi ya, bahwa apa yang didapatkan belanja dari sumber pendapatan anggaran pemerintah itu kembali lagi kepada pemerintah. Nah, untuk itu kita dengan adanya sertifikasi TKDN ini kita sangat berharap bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk pemerintah. Ya, kalau manfaat implementasi TKDN ini secara langsung atau tidak langsung seperti apa, Pak Anton? Ya, tentunya kalau kita bicara secara langsung dan tidak langsung ya, kaitannya dari pemerintah, kita juga yakin bahwa dengan adanya TKDN ini akan mendorong iklim ekonomi dalam negeri untuk tumbuh dan aktif, baik dari segi produk-produk yang tentunya menjadi andalan produk dalam negeri, terus kemudian itu bisa meningkatkan pajak, baik pajak daerah maupun pajak pendapatan, dan yang seperti sampaikan juga dalam pidato Pak Jokowi bahwa pajak yang kita bayarkan itu harus kembali lagi ke kita. Nah, untuk dari Hino sendiri itu gunanya bahwa lagi-lagi kita juga berusaha mungkin untuk meningkatkan semua komponen yang kita pakai untuk menggunakan produk dalam negeri. Tentunya baik dari produk dan dalam TKDN kan juga ada bobot manfaat perusahaan ya. Jadi kaitannya juga dalam tenaga kerja, kita menggunakan tenaga kerja putra-putri Indonesia dan kita juga sangat berharap ini bisa memajukan ekonomi ataupun ekosistem yang ada di Indonesia. Kalau komponen cadangan misalnya spare part dan lain sebagainya sama juga ya, dalam negeri juga ya Pak? Ya, di Hino sendiri kita sudah menyiapkan. Jadi kalau di Hino itu ada dua bentuk komponen ya. Yang pertama itu genuine. Kalau genuine itu yang memang komponen datang langsung dari luar negeri atau dari produsen di Jepang. Tapi kalau di Indonesia kita sekarang lebih banyak memasarkan untuk yang Hino original part. Jadi komponen yang kita punya itu kita bekerja sama dengan industri-industri lokal untuk membuat kualitas ataupun bahan material yang tentunya setara gitu ya, setara dengan produk-produk genuine yang ada di luar negeri sana. Jadi supaya konsumen ataupun pengguna dari Hino sendiri itu bisa yakin bahwa wah produk kita ini secara spare part maupun secara pelayanan itu lebih gampang atau lebih mudah dicari, karena ya kita lagi-lagi kita berusaha mungkin untuk meningkatkan
ekonomi dalam negeri. Ya. Apakah hanya kendaraan niaganya saja atau transportasi umumnya juga TKDN semua, Pak? Ya, karena Hino kebetulan kita di sini memasarkan untuk kendaraan truk dan bus ya. Jadi untuk truk dan bus kita komitmen kami kita lakukan semuanya, Pak. Wah, hanya produk-produk yang terbaru atau yang lama juga, Pak? Mungkin Dari yang lama kebetulan sudah, dari sudah yang ya? lama sudah, betul. Tapi karena ya mungkin kalau kita bicara mengenai sertifikasi ya, sertifikasi itu kan kaitannya ibarat kalau kita datang pergi ke restoran gitu ya, itu Ya, ada sertifikasi halal gitu ya. Kalau di kendaraan kita untuk dalam negeri ada sertifikasi TKDN. Nah, ya, sebenarnya dari zaman kita sebelumnya itu dari pihaknya Pak Andi Tauji dari MMI itu juga sudah berusaha mungkin untuk meningkatkan terus komponen dalam negeri. Namun untuk proses sertifikasinya setelah kita mengeluarkan produk Euro 4, nah ini yang kita mulai fokus. Jadi beriringan dengan produksi kita yang di Euro 4 kita untuk meningkatkan dan juga tentunya melakukan sertifikasi, Pak Suryo. oke, ini keren sekali nih Pak, karena ternyata baru Hino satu-satunya armada yang semua sudah ada sertifikatnya, maksud TKDN ya. Karena Iya, hampir seluruh armada yang beredar di jalan raya ini, ya TKDN-nya kayaknya masih belum ya, belum semuanya ya Pak. saya rasa demikian. Saya rasa demikian Pak Surya. Mungkin karena sejauh ini yang kita dapatkan informasi bahwa untuk kendaraan komersial itu Ya, baru Hino, Pak. iya, karena mungkin prosesnya juga lama, ribet begitu ya barangkali ya Pak ya, perlu tekun juga ini. Iya, Yang sulit betul. kan, yang sulit kan mencari komponen yang kualitasnya setara dengan aslinya Pak ya, tapi dari dalam negeri Pak Anton ya. Betul, Pak. Betul. Oke, baik. Dan kami hanya membuka pertanyaan pendengar, interaktif pendengar hanya melalui SMS atau WhatsApp saja. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp di 081 180 6543. Kami masih berbincang dengan Pak Anton Nugroho, Departemen Head GSO and BUAS, dan Pak Andi Tauji, Departemen Head of Certification Technical Regulation and External Affairs. Saya ke Pak Andi nih, Pak Andi. Pak Andi, kalau tadi Pak Anton sudah menjelaskan nih runut ya, apa sih yang mengapa Hino menggunakan spare part dalam negeri, komponen dalam negeri, dan ternyata ini baru satu-satunya misalnya, dan ternyata bukan hanya di kendaraan niaganya saja, tetapi juga busnya juga semuanya TKDN. Nah, kedepannya apa sih yang diharapkan Pak untuk meningkatkan performa dan juga tingkat kepercayaan masyarakat ya, kepuasan konsumen Hino ini, Pak Andi? Ya Pak, tentu saja sesuai dengan arahan pemerintah ya Pak ya, kita untuk pemberdayaan industri dalam negeri, kita akan mencoba untuk semakin dalam lagi Pak, proses lokalisasi komponen Pak, gitu ya. Kita akan semakin bekerjasama dengan tadi beberapa UMKM, kemudian juga dengan cara meningkatkan kita di Pak komponen-komponen dalam negeri sehingga masyarakat ini akan terbantu juga Pak gitu. Dengan proses adanya TKDN ini kan tadi salah satu manfaatnya adalah pertumbuhan industri dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, kemudian juga pengurangan devisa negara dan penurunan nilai impor Pak. Nah dari situ semua kita coba refleksikan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di pabrik kami dan juga mungkin kedepannya untuk semua kan tadi kategorinya adalah truk dan bis ya Pak ya. Nah mungkin nanti dari beberapa tipe itu kita akan tambahkan lagi, kita akan semakin banyak lagi produk-produk yang memang tersertifikasi oleh TKDN ini Pak. Gitu Pak. Sulit nggak Pak untuk mengumpulkan komponen-komponen yang bisa mendukung seluruh produknya itu supaya dapat sertifikat TKDN ini Pak? Ya, karena tadi Pak, kita bekerja sama dengan supplier untuk membuat komponen ya Pak ya. Nanti dari komponen-komponen itu kita rakit menjadi kendaraan utuh ya Pak ya, baik itu truk maupun bus. Nah, kerjasama dengan komponen ini sendiri juga kami tadi Pak agak cukup effort ya Pak ya, karena dari verifikatornya sendiri
itu dia memverifikasi sampai dengan suppliernya itu tier 1 dan tier 2, Pak. Wah, Jadi mulai dari detail banget ya. betul Pak. Jadi dari tier satunya mungkin dia membuat salah satu komponen misalnya cabin ya Pak ya. Mm-mm. Nah, cabin itu kemudian tier 2-nya itu materialnya itu dari mana? Mm-mm. Apakah dari krakatau steel? Apakah dari luar negeri impor gitu ya Pak ya? Nah, itu kalau memang dari mana? Dari memang produk dalam negeri atau dalam hal ini mungkin krakatau steel itu sangat tinggi nilainya. Tapi kalau sudah impor itu nilai TKDN-nya anjlok. Itu yang kita jaga terus nih, makanya kita juga ke supplier itu yang kemarin komponen-komponen yang masih dapat kecil persentasenya itu kita dorong, ayo kamu gunakan material khusus dari dalam negeri. Bagaimana caranya kamu develop sama tier 2 dan tier 3 gitu. Ya. Jadi tim verifikasinya sampai datang ke pusat ininya dong Pak Andi ya? Betul Pak. Betul Pak. Jadi selain datang ke kami, juga datang ke supplier-supplier itu Pak. Gitu. Wah, betul-betul ketat ya. Lalu apa, kan ada istilahnya apa ya, bobot manfaat perusahaan ya Pak ya? Bisa diceritakan yang ini nih Pak, bobot manfaat perusahaan. Ya, sebentar. Jadi kalau untuk bobot manfaat perusahaan itu adalah nilai penghargaan Pak kepada perusahaan yang berinvestasi Indonesia karena memberdayakan satu usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi melalui kemitraan gitu ya. Kemudian juga kita harus memiliki ada namanya sertifikat OSAS dan juga ISO 14000 Pak. Itu terkait dengan kesehatan, keselamatan kerja dan juga lingkungan. Gitu ya. Selain itu ada lagi yang dinilai itu adalah terkait dengan pemberdayaan lingkungan atau community development. Dalam hal ini mungkin CSR ya Pak ya, corporate social responsibility kita kepada masyarakat sekitar dan juga memiliki fasilitas pelayanan purna jual Pak. Itu bobot manfaat perusahaan yang dihitung oleh tim verifikator. Oke, baik. Baik Pak Andi dan Pak Anton, kita jeda sejenak, nanti kita lanjut. Kita beri kesempatan juga untuk pendengar yang ingin bertanya langsung ya melalui WhatsApp atau SMS, silakan ya. Saya sampaikan bisa di 081 1806543. Pertanyaan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp di 081 1806543. Radio Talk bersama PT Hino Motor Sales Indonesia (AMSI). Baik, terima kasih pendengar. Kami lanjutkan bersama Pak Anton Nugroho sekarang, Departemen Head dan GSO dan Bus. Pak Anton, halo Pak Anton. Halo Pak Sudiryo. Ya, oke. Nah ini giliran Pak Anton nih. Kenapa sih Pak Anton TKDN penting bagi Hino? Ya, tentunya seperti yang tadi sebelumnya kita sampaikan bahwa kita ingin mendukung kegiatan dari pemerintah itu sendiri, bahwa komitmen kita terhadap peningkatan produksi dengan menggunakan komponen lokal itu tentunya sangat baik, dan tujuan kita ingin bersinergi dengan pemerintah. Iya, mendukung program-program pemerintah begitu ya, gunakan komponen dalam negeri, Pak Anton. Betul. Ya. Baik. Betul sekali, Pak. Dan ini sudah dibuktikan komitmen Hino dengan produk-produk yang seluruhnya hampir seluruhnya itu komponennya dalam negeri ya, Pak Anton. Oke. Betul. Nah, kenapa TKDN juga penting bagi konsumen nih Pak? Setelah bagi perusahaan, tentu bagi konsumen ya. Ya, tentunya kalau untuk konsumen ya berdasarkan PP ya nomor 29 tahun 2018 bahwa konsumen pertama kita adalah pemerintah itu sendiri. Jadi kebijakan itu sendiri, pemerintah itu sendiri. Itu kaitannya dengan para kementerian, terus dinas, satuan dinas, kemudian instansi. Kita berharap dengan adanya sertifikasi atau local component yang kita punya, kita ingin sekali bahwa itu bisa mendorong optimalisasi dari pembelanjaan anggaran atau pendorong dari optimalisasi terhadap standar yang digunakan oleh pemerintah. Dan tentunya dengan kita melakukan sertifikasi dari para pengguna anggaran ini atau dari para konsumen ini akan lebih yakin, lebih percaya, karena lagi-lagi
kalau kita menggunakan produk dalam negeri, tentunya nanti kembalinya lagi akan kembali lagi ke dalam negeri itu sendiri. Dan dengan adanya komponen-komponen seperti spare part yang kita selalu tingkatkan untuk penggunaan dalam negeri, itu akan lebih mudah didapatkan, sehingga akan mengembalikan kepercayaan atau trust. Karena mungkin belakangan ini banyak yang istilahnya begitu pada saat mereka katakanlah melakukan pembelian, belanja, tapi nanti pada saat pelayanan after sales service-nya itu suka mendapatkan pertanyaan ataupun kebingungan, wah nanti barang ini akan servisnya di mana, cari spare part-nya di mana. Nah, dengan kita menggandeng produk-produk dalam negeri atau produsen-produsen lokal ini, kita berharap bahwa baik dari segi pelayanan terhadap pembelian unit maupun servis maupun spare part-nya itu kita bisa mendapatkan kepercayaan dari pemerintah. Iya. Ya, ini juga sektor ekonomi lain juga tumbuh berkembang ya Pak, bukan hanya Hino saja ya Pak Anton ya. Betul, betul Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Dwi Hartanto di Halim, barangkali nanti Pak Anton atau Pak Andi bisa menanggapi. Apakah Hino juga mampu menangkap peluang kebutuhan bahan sasis ya? Kebutuhan bahan sasis dan engine kendaraan taktis militer yang selama ini dipasok oleh Rusia misalnya. Kemudian apakah TKDN mampu mengimbangi spek engine kendaraan yang impor ya, yang diimpor, kendaraan yang diimpor. Ini pertanyaan Pak Dwi Hartanto di Halim. Kemudian dari Pak Sofyan di Palembang, yang dimaksud komponen, apakah mesinnya juga buatan Indonesia? Nah, silakan Pak Anton atau Pak Andi bisa menanggapi, silakan. Atau nanti bisa saling melengkapi. Pak Anton dulu atau saya dulu? Boleh, silakan. Ya, monggo. Andi, mungkin ya. kalau terkait masalah komponen, ahlinya Pak Andi. Ya, Pak. Kita serahkan ke ahlinya, silakan Pak Andi. Ya, sebenarnya Pak Anton lebih ahli Pak, cuma agak merendah Pak. Jadi, ya terkait silakan. terkait dengan pertanyaan Pak dari Halim tadi ya Pak. Pak Dwi Hartanto Halim ya. Misalnya, Pak, ya betul, Pak Dwi Hartanto dari Halim. Terkait dengan sertifikat TKDN ini, kami sudah pernah Pak, tapi untuk ini apa ya, untuk apa namanya, power pack Pak. Jadi engine transmisi kami itu kita supply untuk ini Pak, untuk pindad. Jadi sudah rantisnya itu sudah ada Pak, gitu ya. Memang untuk sasisnya sendiri bervariasi Pak. Ada yang dari untuk kendaraan maung itu dari Toyota Hiace gitu ya. Kemudian itu tapi untuk power pack-nya sendiri, untuk engine, transmisi itu kita sudah supply pindad Pak. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf Pak, tadi saya agak sedikit lupa pertanyaannya. Ya. Yang kedua, apakah TKDN mampu mengimbangi spek engine kendaraan yang diimpor? Nah, lagi-lagi gini Pak, coba kita brainstorming dulu ya Pak ya. Kendaraan yang diimpor itu, kebetulan saya sendiri juga bagian sertifikasi kendaraan bermotor ya Pak ya. Jadi saya sering berhubungan dengan Kementerian Perhubungan. Nah, kendaraan yang kita desain itu sudah sesuai dengan kebutuhan di dalam negeri dan juga yang sudah comply dengan aturan yang ada di Indonesia Pak. Gitu ya, baik sisi engine capacity-nya, kemudian juga kelas jalannya, dan juga sampai dengan baknya Pak ya, itu semua diatur Pak sama Kementerian Perhubungan. Nah, kalau itu kita sudah sesuai atau kita sudah sepaham dengan aturan. Nah, kalau produk impor ini adalah produk yang mungkin didesain dari negara asal Pak, gitu ya. Jadi kebutuhan negara asal itu dimasukkan ke sini, ke Indonesia. Nah, itu agak sedikit nggak apple to apple ya Pak ya, untuk membandingkannya gitu. Nah, makanya kalau kita bilang ini bisa untuk mengimbangi, ya saya rasa kita sangat bisa Pak mengimbangi itu. Gitu. Dan untuk produk impor, sebagian ada yang overspec, sebagian
Ya, even pun itu overspec Pak, ketika sampai dalam Kementerian Perhubungan, itu pembatasan-pembatasan yang tadi dilakukan untuk kebutuhan di Indonesia itu akan dilakukan Pak, gitu. Jadi eh, spek setinggi apapun ketika masuk ke Indonesia harus mengikuti ketentuan yang ada di Indonesia, gitu Pak. Regulasinya harus diikuti juga ya. Nah, kemudian Betul Pak. Pak Sofyan di Palembang yang dimaksud komponen, apakah mesinnya juga buatan Indonesia, Pak Andi? Ya, jadi kalau untuk mesin sendiri Pak, kami di PT Hino Motors Manufacturing Indonesia itu sudah melakukan proses machining ya Pak ya. Machining plan itu untuk 5C Pak. Jadi ada conrod, camshaft, cylinder head, cylinder block dan juga uh, ini apa namanya? Camshaft, crankshaft, cylinder head, cylinder block dan juga conrod. Nah, itu engine kita itu dibuat di dalam negeri. Gitu di Indonesia di PT HMMI Pak gitu. Yang di Subang, Dan Kerawang? di Purwakarta Pak, Oh, di Purwakarta ya. di Purwakarta gitu. Cuma memang ada beberapa komponen yang lebih ke softwarenya ya Pak ya, ECU-nya, kemudian juga ada untuk software remappingnya. Nah Iya. itu masih dari Jepang Pak. Mm-mm. Tapi Masih kebanyakan itu dari produk kebanyakan dalam sudah negeri Pak. produk dalam negeri semua ya Pak, komponen dalam negeri ya. Betul Pak. Kalau kebanyakan masih dari Jepang, nggak akan keluar sertifikat TKDN ya Pak. Betul sekali Pak, betul sekali. Oke, Pak Anton ingin menambahkan, silakan Pak Anton. Ya, terkait kerjasama ya tadi disampaikan oleh rekan kita Pak Andi. Jadi intinya kalau dari Inus sendiri itu terkait mengenai kerjasama mengenai militer ya nanti kita akan bisa bahas mengenai aturan mainnya Pak seperti apa gitu karena untuk kerjasamanya tadi yang disampaikan Pak Andi bentuk konkretnya ya jadi itu udah bukan wacana tapi sudah berjalan tadi udah disampaikan bahwa kita pernah menyuplai untuk power pack untuk kendaraan di Pindad gitu. Jadi ya kita sih selagi bisa membantu untuk membangun negeri, tentunya kita akan siap hadir, Pak Iya, Suryo. iya, oke. Nah, kalau komponen dalam negerinya biasanya berapa persen Pak penggunaan? Ini pertanyaan juga dari Pak Heru. Maksudnya gimana Pak? Ya, mungkin Pak Andi ya, Pak Andi, kalau untuk penggunaan komponen dalam negerinya itu berapa persen dari produk yang misalnya untuk kendaraan niaganya misalnya Pak Andi ya, kabinnya misalnya kabinnya misalnya. Ya, jadi begini Pak, kalau untuk produk kami itu eh, yang sudah tersertifikasi TKDN itu di angka 31 sampai dengan 41%, Oke, gitu Pak. iya. Itu untuk TKDN only ya Pak ya. Mm-mm. Itu ditambah lagi dengan ada nilai BMP Pak. Dengan adanya nilai BMP itu BMP kita itu apa dapat Pak? tadi Pak, bobot manfaat perusahaan. Oh, bobot manfaat perusahaan tadi. Oke. Iya, iya, Betul. iya. Jadi nilai TKDN itu adalah penjumlahan dari nilai TKDN itu sendiri dengan bobot manfaat perusahaan. Gitu. Iya. Nah, di total itu kita di angka 41 sampai dengan 51%. Iya, ini karena apa perusahaan juga memberdayakan usaha mikro kecil menengah itu ya. Betul, Oh, betul oke. Pak. Nah, itu sebagai produk ya Pak ya. Itu adalah produk Hinonya. Tapi kalau kita breakdown lagi tadi, misalnya cabin itu 99% Pak nilai TKDN-nya. Iya, Kemudian ada apa namanya Excel itu sekitar 92%. iya, Jadi memang dari masing-masing komponen itu menyumbangkan atau memberikan bobot dari angka yang 40% kita dapat itu Pak. iya. Nah, ini Gitu. tadi pertanyaan Pak Rustomo sudah mudah-mudahan sudah terjawab ya Pak Rustomo dari Pak Andi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya atau tanggapan ini dari Pak S. Febrianto. Wah, ini mantap. Kiranya UMKM juga diberikan peluang untuk penjualan unit Hino juga. Mungkin nggak itu ya Pak Febrianto Pasaribu. Kemudian mudah-mudahan pemerintah juga bisa menekan mobil-mobilan yang lain untuk mengikuti jejak Hino karena selama ini terkesan mereka menjadi anak manjanya pemerintah begitu ya ini Pak Dovi ya. Jadi mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Hino lah gitu ya. Kemudian Pak Safrudin Asep setuju, saya setuju dan harus itu memang di negara kita semuanya ada mulai dari SDM sampai bahan baku. Semuanya ada, tinggal pengakuan saja dari pemerintah dan juga tentu saja pemanfaatan perusahaan. Nah, kemudian ini Hino sudah mempelopori, mudah-mudahan yang lain juga bisa mengikuti. Nah, saya ke Pak Anton nih, Pak Anton.
Kalau tadi kan sudah dijelaskan juga nih Pak Anton ya, tujuan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Nah, kalau landasan hukum TKDN ini, barangkali Pak Anton ingin menanggapi Pak Anton. Ini ada pertanyaan soal landasan hukum TKDN Pak Anton. Oke, jadi kalau untuk aturan dari pemerintah itu sebenarnya Pak Suwiryo ya Ya. dan rekan-rekan pendengar itu sudah diatur dari tahun 2018. Jadi itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29. Jadi kalau di dalam itu mengenai aturan mengenai industri dalam negeri. Jadi kalau ditelusuri lagi di dalam pasal-pasalnya itu pun itu sudah diatur. Jadi kalau mengenai siapa sih pemakai TKDN itu berdasarkan kutipan ya dari pasal 57 itu PP nomor 29 tahun 2018 bahwa produk dalam negeri itu wajib digunakan untuk pembelanjaan yang bersumber dari anggaran pendapatan atau belanja negara yang baik dari APBN maupun dari APBD, termasuk pinjaman atau hibah dalam negeri ataupun luar negeri, dan badan hukum yang dimiliki oleh negara. Jadi sebenarnya fokus pemerintah awalnya saya rasa mungkin untuk di internal pemerintah, tapi berkembang dengan zaman, berkembang dengan banyaknya kesadaran, saya yakin ya kesadaran dari masyarakat bahwa oh ternyata mendukung ekonomi dalam negeri itu sangat baik gitu kan. Saya harap juga bahwa untuk penggunaan TKDN ini tidak hanya di sektor-sektor pemerintah saja gitu Pak Suwiryo. Jadi harapan kita itu kita bisa masyarakat juga udah bisa melihat bahwa ternyata ada produsen-produsen ataupun ada ekonomi-ekonomi yang kira-kira harus kita support gitu. Jadi tidak hanya di sektor pemerintah saja sih harapannya. Iya. Iya Pak Anton, biasanya kan di beberapa daerah misalnya terkenal mereka menyediakan dia bisa memproduksi suatu komponen A, B atau C misalnya ya Pak Anton ya. Nah, dan sekiranya itu juga memang yang diperlukan oleh Hino untuk pengembangan kendaraannya berkaitan dengan TKDN ini. Nah, bagaimana caranya jika mereka tertarik Pak Anton, tertarik ingin bekerja sama dengan Hino karena melihat Hino juga punya komitmen untuk meningkatkan UMKM ya, mendukung UMKM di bidang itu. Ya, kalau saat ini kita kalau dari Hino Motor Sales Indonesia ya, kita mengembangkan dalam bentuk spare part-nya Pak. Jadi kayak mungkin beberapa komponen yang tadi disampaikan oleh Pak Andi itu tidak semuanya yang bentuknya lokal dalam negeri. Yeah. Jadi ada beberapa komponen yang masih genuine dari Jepang. Nah, untuk keterkaitan terhadap komponen itu sendiri itu memang dari pihak kita ataupun dari pihak HMS itu sendiri kita menggandeng lokal-lokal supplier itu untuk membuat barang yang sifatnya serupa ataupun sejenis. Ya tentunya barang ini pun diuji kembali oleh prinsipal kita yang ada di Jepang sana. Jadi dites kembali, oh ternyata ini barang ini bisa setara ataupun bisa mengakomodir kebutuhan dari kualitas barang ini itu sendiri. Iya. Gitu. Oke, baik. Saya bacakan lagi beberapa pertanyaan dari Pak Agus Sudarno. Ini bagus ya, ini begitu bagus sekali untuk mendukung Indonesia dari sudah menengah ke atas kira-kira begitu, ke negara maju. Kemudian Pak Rio Sularto, kami bangga punya produk nasional. Ya, saya bangga punya produk nasional. Saya berharap produk nasional lainnya juga bisa berkembang dan kami berharap pemerintah bisa sepenuhnya mendukung produk nasional itu. Kemudian dari Pak Dul, semoga yang lain juga menyusul ya, apa yang sudah dipelopori oleh Hino. Kemudian Pak Edi Wijaya, sertifikat plus keringanan pajak juga enggak ya? Dan Pak Herman di Jakarta, saya rasa standar keselamatan juga akan melekat ya, sudah pasti jaminan. Kalau sudah ada TKDN, keselamatannya juga sudah pasti. Nah, ini beberapa respon pendengar. Saya ke Pak Andi dulu nih Pak Andi, barangkali juga bisa memberikan tanggapan terkait dengan manfaat implementasi dari TKDN itu, Pak Andi. Ya, baik Pak. Jadi untuk manfaatnya sendiri Pak, tadi mungkin sedikit menambahkan dari Pak Anton ya. Yeah. Manfaat langsungnya itu kita ini Pak, pertumbuhan industri dalam negeri Pak. Pasti itu setiap supplier kita bertumbuh Pak. Dengan adanya TKDN ini mendorong mereka untuk tumbuh.
kemudian ada penyerapan tenaga kerja, pengurangan devisa negara, dan penurunan nilai impor. Yang tadinya nilai impornya itu part-part kita itu diimpor, kita tekan sampai itu harus digunakan produk dalam negeri. Nah, kemudian untuk manfaat tidak langsungnya sendiri, kita ada peningkatan kualitas produk dalam negeri, harga produk dalam negeri pun menjadi kompetitif, Pak, dan bersaing gitu ya, dan juga jaminan ketersediaan pasokan bahan baku dan juga barang yang sudah dapat diproduksi dalam negeri, dan peningkatan daya saing produk dalam negeri dan industri dalam negeri terhadap rantai global, Pak. Betul tadi yang disampaikan salah satu pendengar tadi, bahwasanya kita akan lebih kompetitif nih terhadap pasar global. Jadi ya semua kita sudah ada di sini gitu, Pak. Jadi ya tinggal pemerintah dan juga kita memanfaatkannya seperti apa. Kira-kira seperti itu, iya, Pak. pengaruh nggak Pak ke harga ya? Misalnya kalau komponen dalam negeri lebih banyak, sudah ada sertifikat TKDN-nya, maka akan lebih mahal misalnya harga produknya misalnya, atau yang impor justru mungkin lebih murah misalnya, atau gimana Pak? Nah, yang jelas akan lebih murah, Pak. Contohnya banyak sekali, Pak, produk-produk yang tadinya asalnya dari Jepang, kemudian kita lokalisasi ke Indonesia, Pak. Jadi dengan produk dari Jepang itu, pertama mungkin harganya yang cukup mahal, kemudian juga kita bayar bea masuknya, Pak, gitu ya, baik dari Jepang maupun dari negara lain. Nah, kalau dalam negeri itu kan kita tidak ada bea masuk, kemudian juga pasti mungkin secara biaya kos kerjanya juga lebih kompetitif, sehingga harga itu akan bisa lebih murah, Pak, gitu. Oke, baik. Pak Andi, ya mungkin itu tambahannya ya. Nanti kita lanjut Pak Andi. Ya. Nanti kita lanjut. Ya. Kita jeda sejenak Pak Andi dan Pak Anton ya, kita jeda. Kami juga masih memberikan kesempatan pendengar yang ingin bertanya melalui SMS WhatsApp. Silakan di 081 180 6543. Radio Talk bersama PT Hino Motor Sales Indonesia (AMSI). Terima kasih pendengar, kami lanjutkan wawancara bersama Pak Andi Tauji, Departemen Head of Certification Technical Regulation and External Affairs. Kemudian satu lagi Pak Anton Nugroho, Departemen Head GESO dan BES ya. Ya, kami masih akan bahas lagi mengenai TKDN ini. Saya giliran ke Pak Anton nih sekarang ya. Pak Anton? Ya, Pak. Oke, nah ini kan banyak sekali nih harapan dan juga apresiasi dari masyarakat melalui pendengar ini, diantaranya dari Pak Dirno Zaki. Sudah selayaknya seharusnya memang kita memakai produk yang buatan dalam negeri sendiri, sebab kalau memakai buatan luar negeri malah repot, buatan negeri sendiri malah nanti terabaikan gitu ya. Jadi sama seperti Pak Rusmanto misalnya, kita apresiasi karya anak bangsa, perlu dukungan juga dari pemerintah untuk kemajuan bangsa dan negara, agar bisa bersaing dengan negara-negara lain. Nah, tadi ada juga yang menyinggung apakah ini akan berpengaruh juga terkait dengan pajak ya, kalau kita sudah ada TKDN produknya, kemudian harga. Nah, silakan nih Pak Anton. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, apresiasi dari para pendengar Radio El Sinta ya. Jadi memang itu juga salah satu menjadi harapan kami juga, Pak Suwiryo. Jadi bahwa kita para produsen ini ingin sekali itu diperhatikan seperti yang saat ini belakangan ini ya, itu kan banyak diperhatikan mobil listrik gitu ya. Ya memang saat ini kita memang masih berenergi dari bahan bakar fosil. Tapi di sisi lain juga kita sangat berharap nih dengan adanya sertifikasi ini juga bisa mendapatkan apresiasi dari pemerintah, baik itu mungkin insentif terkait masalah pajak BBN lebih murah gitu kan ya, ataupun hal-hal insentif yang mungkin bisa diberikan oleh pemerintah. Harapannya sih saat ini seperti itu, karena di luar dari itu juga dengan kita terdorongnya pasar kita di industri domestik tentunya juga akan melakukan ekspansi terus. Maksudnya ekspansi itu dalam hal kegiatan untuk penambahan yang tadi disampaikan, penambahan komponen-komponen sifatnya dalam negeri maupun
dalam hal tenaga kerja maupun CSR dan lainnya, kembali lagi kita kembalikan kepada negeri. Harapannya sih seperti itu, Pak. Iya. Pak Anton, ada berapa produk Hino sih Pak di LKPP ya yang memiliki TKDN, atau ada rencana ke depannya akan seperti apa Pak Anton? Ya, jadi untuk saat ini tuh kita total produk yang bisa diakses ya melalui situs lkpp.go.id. Ya, itu adalah situs yang dibentuk oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah itu untuk pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-katalog. Dan saat ini kita dengan adanya TKDN sendiri, kita sudah teragregasi untuk penggunaan sertifikasi baik dari segi website di LKPP maupun itu bisa dikonek ke bisa dicek keasliannya TKDN itu ke Kementerian Perindustrian. Nah, untuk jumlah berapa sih yang kita sudah berikan TKDN-nya gitu ya, yang sudah menggunakan TKDN total hingga saat ini tuh ada 220 varian yang sudah lengkap untuk penggunaannya TKDN. Jadi udah bisa diakses. Jadi 220 varian itu udah cukup banyak ya untuk kendaraan Banyak banget sifatnya itu, Pak. komersial. Betul, Pak. Ya, termasuk ini ya, produk yang tengah atau sedang berproses sertifikasi TKDN ya Pak? Ya, saat ini kita memang sedang mengajukan lagi, itu ada 3 yang kita ajukan lagi, itu baik yang untuk Hino 300, itu ada 2 tipe, untuk tipe 115 HD, kemudian 136 HDL, dan Hino yang 500, itu untuk yang tipe FM 280 JW. Jadi saat ini kita sedang berproses lagi untuk yang 3 tipe tersebut, Pak. Ya, ini semuanya yang untuk niaga Pak? Semuanya untuk yang niaga. Kalau yang transportasi bus ini bagaimana Pak? Yang transportasi bus saat ini kita sudah punya yang untuk mikrobus, itu untuk yang tipe Hino 300, tipe 115 yang SDB, terus kemudian yang untuk medium, bus medium itu yang tipe Hino 300 seri GB yang 150 yang manual maupun yang otomatis. Nah, nanti sekalian izin promosi, jadi nanti kita akan tampilkan di booth Gias, Pak. Jadi mungkin kalau ada pendengar-pendengar yang mau melihat wujudnya, bentuknya, barangnya, itu nanti bisa dilihat di sana. Di Gias sana ya, Pak. Nah, kalau untuk bus-bus besar, Pak, apakah juga sedang berproses ke TKDN, Pak? Untuk saat ini yang bus besar kita sedang dalam pembahasan, Pak, karena kita mencoba untuk melakukan prioritas. Karena tadi disampaikan sama Pak Andi, untuk proses TKDN itu prosesnya tidak instan, Pak, karena komponen itu akan dicek sampai ke bawah-bawahnya gitu ya, maksudnya ke supplier kita yang sub-supplier kita. Nah, untuk saat ini kita baru lakukan prioritas untuk yang mikrobus, kemudian yang medium bus. Nanti setelah ini kita proses lagi yang untuk komersial, nanti habis itu kita akan ajukan lagi yang untuk yang bis. Jadi memang kita punya tahapan untuk prioritasnya, Pak. Pada akhirnya semua Hino TKDN semua dong, Pak ya? Ya, insya Allah kita akan TKDN semua, Pak. Oke, baik. Nah, Pak Andi, ini kita sekedar mengulas kembali Pak Andi ya. Bagaimana sebetulnya proses sertifikasi TKDN dan siapa lembaga verifikasi TKDN? Pak Andi mungkin bisa menanggapi dulu. Silakan, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Suryo. Jadi untuk proses sertifikasi TKDN-nya sendiri, Pak, yang pertama itu kita membuat self-assessment, Pak. Jadi self-assessment itu kita mempersiapkan data bahan baku tadi, Pak, alat kerja, tenaga kerja, biaya langsung dan biaya tidak langsung, baik itu listrik, air, asuransi, IMB, dan lain-lain gitu, Pak. Nah, dari data self-assessment ini, kita diverifikasi, Pak, oleh asesor. Nah, asesornya ini kebetulan untuk BUMN-nya sendiri ada 2, Pak, dari Sukovindo dan juga Surveyor Indonesia. Nah, saat ini kami itu menggunakan Surveyor Indonesia, Pak, gitu. Nah, setelah diverifikasi oleh teman-teman Surveyor Indonesia nih, kemudian asesor ini membuat laporan akhir, Pak. Laporan akhir, hasilnya seperti apa. Jadi nilai self-assessment kita tuh itu cukup tinggi, Pak, itu di angka 60-70% TKDN-nya gitu ya. Nah, ketika diverifikasi itu turun, Pak.
menyusut gitu ya. Memang proses tadi Pak, ketika pemilihan bahan baku atau dan lain-lain itu, oh ternyata ini bahan baku dari impor, itu sangat detail sekali gitu ya. Dan muncullah laporan akhir itu, dan kemudian mereka panel Pak, panel dengan Kementerian Perindustrian, kemudian dari Kementerian Perindustrian menerbitkan sertifikat TKDN dengan nilai produk tersebut. Gitu, Pak. Iya. Nah, kalau perhitungan lembaga verifikasi ya tadi ya TKDN ya. Lembaga verifikasinya tadi Pak ada 2, dan karena ini tadi cukup banyak ya Pak, semua sektor, jadi diperbantukan lagi Pak. Ada yang dari verifikator dari sektor swasta Pak. Oke. Itu Pak Sumiryo. Iya, karena banyak ya yang mesti diverifikasi ya Pak. Jadi tidak cukup hanya 2 lembaga verifikator tadi ya. Pak, kalau untuk Betul. perhitungan TKDN-nya itu bagaimana Pak? Ya, jadi kalau TKDN perhitungannya itu tadi Pak, kalau menurut Permen Perin nomor 16 tahun 2011 itu disebutkan bahwa TKDN barang itu dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap barang jadi itu Pak. Nah, harga barang jadi itu adalah biaya produksi Pak, yang tadi sudah kami sampaikan itu kan, self assessment itu, kemudian dikurangi produk-produk dalam negeri, kemudian dibagi lagi dengan harga barang jadinya itu, nah itu baru terdapat nilai suatu TKDN Pak. Oke. Perhitungannya begitu ya, jadi lumayan cukup detail juga ya Pak? Betul Pak, betul. Oke. Nah, saya selingi tanggapan melalui WhatsApp. Ada Pak Saiful di Bogor. Saya hobi, ini nampaknya busmania ya. Jadi saya cukup nyaman dengan kendaraan-kendaraan Hino ya, nggak kalah dengan bus-bus yang dari Eropa. Hino enak, kemudian modern juga fiturnya, ya cukup nyaman lah. Jarak Jakarta-Surabaya, Jakarta-Jogja, dan lain sebagainya. Ternyata banyak juga ya Pak yang menggunakan itu ya, untuk Pak. Nah, saya ke Pak Anton dulu nih, kali ini Pak Anton ini. Ya, kalau untuk transportasi bus itu kita ya alhamdulillah kita sangat diminati ya, dan tentunya salam saduluran Busmania Bogor. Wah, luar biasa. Kita memang Pak Anton Busmania juga nih ya. Sama tim-tim dari Busmania gitu. Iya. Salah satu konsumen terbesar kita itu dari komunitas Busmania. Wah, keren. Ini lama-lama komunitas Busmania ngumpul di sini nantinya. Oh, bisa jadi, Pak. Oke. Ya sebenarnya ada beberapa nih Pak yang menyinggung armada bus Hino ini lumayan mantap gitu ya. Stabil baik dalam kecepatan tinggi ataupun rendah, mantap gitu ya. Kemudian nggak berpengaruh pada saat ini kan ada di jalan raya yang pakai aspal gitu ya Pak. Aspal kemudian beton gitu ya. Ini hampir nggak sama rasanya, tetap enak kayak sedan nih bilangin. Wah, mantap. Terima kasih. Itu ya Pak Anton ya. Betul. Jadi memang kenyamanan juga menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan Hino untuk seluruh produknya Pak ya. Betul. Sekarang kita untuk bis kita udah mengembangkan lagi teknologi terbaru, itu menggunakan air suspension. Oh, apa itu Pak? Jadi itu teknologinya kemarin sebelumnya mungkin banyak orang awam ya itu mengetahui bahwa per itu jenisnya itu adalah per daun. Nah, untuk yang air sus itu bentuknya udah seperti per balon udara. Jadi kita udah menggunakan teknologi white air suspension. Jadi itu lebih nyaman, lebih soft, lebih empuk untuk kondisi yang tadi disampaikan, aspal, kemudian jalan yang sedikit berbatu, bergelombang. Jadi untuk naiknya itu lebih nyaman, gitu. Iya. Seperti sedan. Jadi kalau naruh kopi di depan itu nggak akan tumpah ya Pak? Nggak akan tumpah. Goyangannya nggak akan kenceng ya? Nggak akan tumpah. Dan supirnya juga itu mengenai keselamatan ya Pak Suwiro ya. Jadi mengenai keselamatan juga. Di Hino itu juga punya training center baik untuk pengemudi maupun untuk para mekanik. Jadi harapannya itu keselamatan itu tentunya dari kita bicara dari produsen itu adalah penting. Tapi lebih penting lagi siapa nakodanya atau siapa membawanya. Jadi kalau misalkan kita bicara kenyamanan baik kopi tumpah atau tidak, itu kembali lagi attitude atau habit dari para pengemudinya. Nah, Hino
kita juga melengkapi dengan total support customer center kita yang ada di Purwakarta. Kita punya ya lagi-lagi kita bersinergi dengan pemerintah, dan itu satu-satunya komersial kendaraan yang punya sirkuit. Jadi punya sirkuit atau punya track untuk pengetesan pengujian untuk driver. Jadi memang Hino untuk komitmen mendukung terciptanya safety maupun terdukung terciptanya iklim dalam negeri itu kita sangat concern sekali. Iya, baik. Nah, tentu perusahaan-perusahaan otobus yang bekerja sama dengan Hino yang menggunakan armada Hino juga mereka mengirimkan driver-drivernya untuk dilatih ya di Hino itu, Pak. ya Pak. Hampir setiap hari itu kelas kita penuh di sana di Kerawang. Mungkin kapan-kapan kalau misalkan kita bisa lihat Visit kunjungan ke sana ya. kita sangat welcome untuk Sinta dan rekan-rekan pendengar Sinta. Pantesan kalau bus-bus Hino itu driver-drivernya nyaman sekali, lihai betul kelihatannya ya. Jadi penumpangnya juga nyaman ya. Kita juga punya simulator driving di sana. Ada di sana juga ya. Jadi bisa ngelihat driver itu tingkah lakunya itu seperti apa sih, itu bisa kelihatan. Iya, baik. Nah, saya terakhir ke Pak Andi nih, Pak Andi. Harapan dari Hino Pak untuk belanja pemerintahan produk TKDN ini ke depannya seperti apa nih Pak Andi? Silakan. Iya, baik Pak. Tentunya sesuai dengan tadi ya Pak ya, pembukanya arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk penggunaan pembelanjaan anggaran negara, baik dari kementerian, instansi, lembaga pemerintahan, Polri, TNI, dan lain-lain, itu menggunakan produk dalam negeri, Pak. Produk dalam negeri dalam hal ini adalah produk yang sudah tersertifikasi dengan TKDN ya Pak ya. Dan nilainya itu di angka 40%. Itu merupakan ambang batas dari peraturan yang berlaku di Indonesia ya Pak ya. Nah, kami berharap Pak dari yang tadi disampaikan bahwasannya semua kementerian, semua instansi itu dapat menggunakan produk dalam negeri, dan juga produk kami menjadi prioritas Pak. Prioritas yang memang sudah disebutkan juga dalam aturan bahwasannya ketika sudah mendapatkan TKDN 40%, itu harus menjadi produk prioritas yang harus digunakan oleh pemerintah. Nah, sekali lagi kami mendorong pemerintah untuk menggunakan produk yang sudah tersedia, yang sudah tersertifikasi oleh TKDN ini sendiri, Pak. Dan kita sudah menjadi produk dalam negeri. Baik. Demikian, Pak. Baik. Pak Andi dan Pak Anton, terima kasih. Sukses untuk Hino, terus berkembang, bisnisnya maju terus. Ya. Amin. Terima kasih banyak, Pak Suryo. Sampai ketemu di lain waktu, Pak Anton, Pak Andi semua. Baik, sampai jumpa. Selamat siang. Sampai jumpa, Pak. Selamat siang, sampai jumpa. Siang. Pendengar demikian tadi Andi Tauji, Departemen Head of Certification Technical Regulation and External Affairs, dan Anton Nugroho, Departemen Head GSO and Bus. Dan terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon maaf beberapa SMS WhatsApp tidak sempat kami sampaikan, tapi mudah-mudahan beberapa SMS yang kami sampaikan mewakili apa yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan produk Hino yang sudah TKDN. Terima kasih. Saya Suwiryo. Selamat siang. Sampai jumpa. Demikian tadi Radio Talk bersama PT Hino Motor Sales Indonesia (AMSI).